Haleluya Bapak Ibu. Shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh dapat merayakan Paskah di tahun 2024 ini oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalian sekarang ini bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Katakan amin. Bapak Ibu, Paskah bagi orang gereja Ortodoks Rusia, ketika mereka di hari Paskah berjalan dan berpapasan dengan sesama seiman, mereka akan berkata, Yesus telah bangkit. Jadi ketika berpapasan, mereka akan menyapa dengan perkataan Yesus telah bangkit. Kemudian orang yang disapa berkata, ya, sesungguhnya Dia sudah bangkit. Katakan amin. Ya, sesungguhnya Yesus sudah bangkit, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Saudaraku, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak terlepas dari paket komplit. Kalau kita mulai dari kedatangan Yesus, Dia datang ke dalam dunia, kemudian Dia ada di Golgota, kemudian Dia mati, tetapi kemudian Dia bangkit. Injil adalah satu kesatuan dari kelahiran Yesus, kematian Yesus di Golgota, kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, dan kemudian kenaikannya ke sorga. Dan yang kelima, satu waktu pada saatnya tiba Dia akan datang kembali. Tetapi kebangkitan Kristus ini tidak akan ada artinya apabila kebangkitan Kristus ini atau kematian Kristus di Golgota tidak akan ada artinya jika Yesus tidak bangkit. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 bahkan sampai 31 itu berbicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan orang-orang percaya. Maka dituliskan bahwa seandainya Yesus
tidak bangkit, maka sia-sialah kita menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Karena kasih Allah yang luar biasa. Kemarin kita merayakan Jumat Agung. Di salib itu ada kasih yang besar. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kasih yang besar, ada pengorbanan yang besar, ada pengampunan, ada pengudusan, ada penebusan. Kalau kita belajar teologi, pelajaran tentang keselamatan, soteriologi, di situ dijelaskan secara rinci karya Yesus di Golgota, di mana dia mati, dia menguduskan umatnya oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah, dia menyucikan, dia menebus, dia mengampuni. Bahkan di Golgota ada pergantian, ada penggantian. Saudara, kita bisa temukan bahwa di Golgota ada pertukaran. Yesus mati supaya kita memperoleh hidup. Katakan amin. Kalau kita lihat dengan kehidupan Yesus, ada banyak ayat, ada banyak konteks cerita yang menunjukkan bahwa dia itu kehidupan. Baik hidup jasmani maupun hidup rohani, maupun hidup yang kekal. Dalam dia ada hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ada pertukaran, dia mati di Golgota supaya kita hidup. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus terkutuk, dia mengambil kutuk itu. Ini yang dikatakan pergantian, pertukaran. Harusnya kita manusia yang berdosa ini yang hidup di bawah kutuk, tetapi Yesus mengambil alih. Dia terima kutuk itu. Dia dihina, dia diludahi, dicaci maki, supaya kita dimuliakan. Katakan amin. Saudara, ada mahkota duri di kepalanya dia. Sebenarnya kepala kita yang harus menerima mahkota duri karena sering berpikir merencanakan hal-hal yang kotor. Lambungnya ditusuk, harusnya hati kita inilah yang ditusuk, karena sering menyimpan kepahitan dan kebusukan, kemarahan dan kegeraman. Tetapi Yesus menerima semuanya itu. Tangannya ditikam, dipaku. Harusnya tangan kita yang sering melakukan kejahatan, kakinya dipaku. Harusnya kaki kita yang sering berjalan dan melangkah di jalan-jalan yang gak benar, di jalan yang jahat. Bapak Ibu, itulah paket kasih Tuhan. Golgota, ada penebusan, ada darah tercurah, ada pengorbanan. Kemudian dia dimakamkan, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan sekali lagi makna dari kebangkitan ini, membuktikan Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Amin. Dia telah mengalahkan maut. Makanya dia bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun akan mengalami kematian, tetapi dia akan dihidupkan. Karena dia berkuasa atas maut. Ini membuktikan dia berkuasa atas maut. Yohanes 10 ayat 17-18 membuktikan bahwa dia Allah, dia Tuhan. Filipi pasal 2,
Dia dari tempat yang maha tinggi, dia turun menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Dan dia taat sampai mati di kayu salib, supaya setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Membuktikan dia Tuhan yang hidup, membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dari perjanjian lama memang sudah dinubuatkan. Dalam kitab Yesaya 53, di situ dia tertikam karena pemberontakan kita, karena dosa kita. Sampai ketika di kehidupan Tuhan Yesus sebelum dijoljuta, bahwa dia berkata anak manusia itu harus mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menggenapi firman Tuhan, membuktikan dia Tuhan yang hidup, membuktikan bahwa firman Tuhan Alkitab tidak berdusta, ya dan amin. Firman Tuhan benar, dan dia menggenapi semuanya itu sesuai yang tertulis. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita belajar sejarah, semua pendiri-pendiri agama yang ada sudah tidak ada lagi ketika mereka mati dan tidak bangkit lagi. Yesus Kristus Tuhan kita, dia itu yang mempunyai kehidupan, dia itu dari sorga. Dia datang ke dalam dunia ini, harusnya dia gak mati sih. Tetapi menurut hukum Allah, bahwa orang berdosa, upah dosa itu ialah maut. Tetapi kasih karunia itu hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengambil posisi kita. Tetapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dosa dalam pelajaran Alkitab ada konsekuensinya, harus dihukum. Dalam keadilan Tuhan, pelanggaran itu harus dihukum. Tetapi siapakah yang dikorbankan? Jadi Tuhan Yesus terima hukuman itu supaya kita dibebaskan, supaya kita diselamatkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke sorga. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Bukan Tuhan yang mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang mati, sia-sia kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan kita hidup. Dia hidup dan berkuasa. Itu sebabnya dia memberikan perkataan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Para pendiri-pendiri agama yang lain sudah gak ada. Tetapi Tuhan kita, dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat kuasa kebangkitan Kristus dari konteks 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan. Katakan amin. Kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan. Kita baca dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini perkataan Rasul Paulus. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, ayat dari Filipi 3 ayat 10
tidak berdiri sendiri. Konteks dari ini, Paulus menceritakan identitas dia. Saya dulu penganiaya Kristus. Saya penganut, saya orang Farisi. Saya orang Ibrani asli atau Yahudi. Dulu saya adalah penganiaya jemaat-jemaat Kristus. Tetapi Kristus telah menangkap saya. Kristus telah mengubahkan saya. Kristus telah menyelamatkan saya. Kemudian dia berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dulu merupakan kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena mengenal Yesus Kristus. Lebih mulia dari semuanya itu. Bapak Ibu, coba kita lihat dari Filipi ini ya. Filipi 3 ayat 13. Tadi yang kita baca ayat 10, kita loncat ke ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, kalau kita mundur ayat yang ke-7 dari pasal ini, Filipi 3 ayat 7, kita lihat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, sebelum Paulus mengenal Kristus, ada begitu bangga dia, ada banyak kebanggaan. Dia kalau dari sisi akademis, dia adalah bisa masuk ke seorang profesor atau doktor. Seorang ahli Taurat, dia harus belajar dan menghafal sekian banyak ayat. Dia merasa bangga, saya ini orang Ibrani asli. Saya adalah orang Farisi yang berpendidikan. Dan dia seorang pemimpin, dia seorang tokoh. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, apa yang dulu kubanggakan, apa yang dulu kusombongkan, ya bahasa sederhananya, itu ternyata gak berguna. Sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Paulus berkata semuanya sampah. Ada kebanggaan-kebanggaan dunia yang hanya sementara. Harta sementara. Jabatan sementara. Kegagahan seseorang, kecantikan seseorang itu pun sementara. Nanti semua akan pudar. Tidak ada yang abadi. Itu sebabnya Paulus berkata, lebih bangga aku mengenal Tuhan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa Tuhan inilah yang mengubahkan seseorang. Katakan amin. Kuasa kebangkitan Tuhan ini mengubahkan seseorang. Yang pertama, menjadikan kita ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Galatia 6 ayat 15. Galatia pasal 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Katakan amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita buka dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kita berkata Tuhan mengubahkan kita untuk dijadikan ciptaan baru. Ciptaan baru berarti kita mendapatkan manusia rohani dari Tuhan. Kita mendapatkan DNA-nya Yesus Kristus. Bahkan saya membaca seperti spesies yang baru, DNA yang baru, DNA dari tubuh kemuliaan Kristus. Kita dijadikan ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus hidupi di dalamnya. Amin. Kalau dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 17, ada 2 golongan di sini. Manusia lama dan manusia yang baru. Jadi manusia yang lama dan manusia yang baru. Dari perikop Kolose 3 ini dituliskan manusia baru. Nah, ayat yang kelima ini ada beberapa daftar manusia lama dari ayat yang kelima. Karena itu Nathan bisa dikasih ya, tampilkan Filipi 3 ayat yang kelima sampai 17 urut-urutan ya. Ayat yang kelima. Karena itu kita belajar perbandingan ya, manusia lama dan manusia baru. Manusia lama dulu ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, Kolose 3 ayat 5. Yaitu apa sih yang duniawi itu? Apa sih itu yang manusia lama? Ini daftarnya ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu, ini daftarnya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6 kita baca dengan keras, 1, 2, 3. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi poin-poin itu mendatangkan murka, dan itu masuk dalam kategori orang durhaka. Nah, ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ini masih ada daftarnya. Buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi daftar-daftar yang kita baca tadi itu Bapak Ibu, bukan apa katanya saya, tapi apa katanya firman Tuhan, bahwa itulah daftar manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Ayat 11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semuanya dan dalam segala sesuatu. Saya ingin kasih daftar manusia baru ya. Orang yang tobat sungguh-sungguh, orang yang mau yang diperbaharui tiap hari. Nah, ini daftarnya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ayat 12 ini ya. Kenakanlah belas kasihan. Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar, kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, dan apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, inilah manusia baru ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itu untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukannya semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah dua pembagian antara manusia lama dan manusia baru. Di manusia baru di sini kita disuruh praktekkan ada kasih, ada damai sejahtera. Orang yang telah diubahkan menjadi ciptaan baru, dia akan menjaga perkataan. Di sini ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Jadi kita menilai seseorang sudah menjadi baru di dalam Tuhan, salah satu indikatornya dari cara berbicara, dari sikap hidupnya. Perkataan yang benar, perkataan yang hidup, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, bahkan seterusnya perkataan yang mulutnya dipakai untuk memuji-muji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Jadi manusia baru dan manusia lama, kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kemudian kita diubahkan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu mengubah hidup kita dari jalan hidup kita yang sia-sia, yang gak berarti, kita dibuat berarti. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup kita dari hidup yang sia-sia menjadikan berarti. 1 Petrus 1 ayat 18 kita baca bersama. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ketika kita berada di dalam Yesus Tuhan, walaupun hidup kita tadi gak berarti, sekarang jadi berarti.
Kristus, Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar kasih karunia Tuhan, kita ini gak ada harganya. Yang membuat kita berharga di mata Tuhan, sekali lagi bukan karena gelar yang ada di kita, bukan status ekonomi kita, bukan status sosial kita di masyarakat. Tuhan gak pernah melihat masa lalumu ketika engkau datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh ingin menjadi manusia baru. Ada banyak orang yang kotor, ada banyak orang yang rusak, ada banyak orang yang jijik. Seperti Paulus, aku ini adalah rasul yang paling hina. Aku sering menganiaya jemaat, tetapi Tuhan menjadikan dia ciptaan baru. Saya mau berkata, saudaraku, seberapa pencapaianmu yang luar biasa, Tuhan tidak menilai itu berharga kalau engkau di luar Tuhan. Puji Tuhan. Dengarkan baik-baik. Di dalam Tuhan ya, dengarkan baik-baik, ini penting. Tuhan tidak tertarik dengan tampilan luar kita. Tuhan tidak tertarik dengan tampilan fisik kita. Tuhan lebih tertarik ketika engkau telah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, semua yang dari dunia ini akan berlalu. Tuhan mengubah jalan hidup kita. Makanya lagu-lagu Paskah, lagu lama-lama itu sangat menggugah ya. Banyak orang bisa dipulihkan. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlobang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan. Ada yang tahu? Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan seterusnya. Dan ku yakin darah Yesus yang suci telah mengalir di Golgota. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pada salib Kristus. Kuasa salib, kuasa kebangkitan itu mengubahkan hidupmu, hidup kita. Saya berkata, kalau bukan Tuhan, kita nggak ada artinya. Tapi karena Tuhan, kuasa kebangkitannya itu sanggup, saudaraku, mengubah hidup kita. Kalau kita di luar Tuhan, apa yang kita lakukan itu walaupun kelihatan sebentar, wah, hebat, tapi akan berlalu. Ayo kita lihat sejarah. Para tokoh-tokoh, orang-orang hebat, semuanya akan berlalu. Tapi ketika hidup kita diubahkan, kita mendapat DNA Kristus, ciptaan baru, kita dipersiapkan untuk sebuah kekekalan. Tuhan mengubahkan kita dari yang tidak berarti. Tuhan mengubahkan jalan hidup kita. Tuhan ubahkan
dari hidup yang sia-sia menjadi berarti. Waktu saya tobat karena kasih Tuhan, saya merenungkan, Tuhan, saya mau hidup saya ini menjadi berarti. Saya nggak tahu, saya belum berencana untuk menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan menjamah, saya merenungkan hidup ini hanya sekali Tuhan, saya mau hidup ini jadi berarti. Dan ketika kita mau berkomitmen, Tuhan, saya mau hidup saya menjadi berarti, Tuhan akan tuntun dan Tuhan akan berkati sesuai dengan talenta yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Saudara, sedikit lagi. Kita diubahkan dari putus asa, ia membuat kita berpengharapan. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika Yesus mati, murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya mereka telah pernah mendengar bahwa Yesus berkata, "Aku akan bangkit." Tetapi murid-muridnya berjalan dengan kepala tertunduk. Seperti Maria, dia menangis. Dia melihat kubur Yesus telah kosong. Tuhanku sudah diambil orang. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita. Dari putus asa membuat kita berpengharapan. Ada banyak kesaksian. Tuhan ubah dari putus asa kepada pengharapan yang hidup. Tuhan kita hidup selalu ada harapan. Amin. Selalu ada harapan. Bangkit, semangat lagi. Karena dalam Kristus selalu ada harapan. Puji Tuhan. Sedikit lagi 5 menit ya. Kita diubahkan, kuasa Kristus mengubah kita, diubahkan dari kegelapan datang pada terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi status orang yang telah menerima manusia baru, ini saudaraku, kita adalah umat pilihan. Imamat rajani ini artinya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa connect langsung dengan Raja di atas segala raja. Nah, kita adalah umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan datang pada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Kalau sudah keluar dari gelap datang pada terang, jangan balik-balik ke gelap. Puji Tuhan. Nah, kita diubahkan dari langkah menuju maut kepada hidup yang kekal. Satu ayat dari Yeremia 21 ayat 8. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Jadi selalu ada pilihan. Tapi Yesus datang, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup. Dia menuntun jalan bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saudaraku, kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Satu ayat kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 57, 57-58 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini ada sekali lagi dalam 1 Korintus 15, itu menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus secara lengkap. Dan kemudian diberi kalimat kunci ini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Kuasa kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Anak Tuhan, kita harus menang. Amin. Yesus menang. Di dalam hidup orang percaya kita ini ada DNA-nya Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus menyucikan hidup kita. Dia ada dalam kita, kita ada di dalam Dia. Dia menang atas maut. Dia menang atas kuasa gelap. Kita harus menang dan jangan goyah sampai kita mendapatkan mahkota yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tuhan menolong kita semua bahwa kita adalah ciptaan baru. Tuhan mengubahkan kita, menjadikan kita manusia baru, membuat hidup kita yang sia-sia menjadi berarti. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Mari kita tunjukkan sebagai anak Tuhan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita ciptaan baru. Seperti daftar manusia lama kita sudah kuburkan. Oleh pertolongan Tuhan kita lakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu kita melakukan. Ciptaan baru dalam Tuhan, puji Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatimu. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, amin, yang mempesona hatimu, yang beri hidup dan kesempatan baru.
kehidupan. Bahwa terkadang kita berada dalam saat berlimpah, tapi terkadang juga kita diizinkan melewati masa-masa yang sulit. Terkadang juga jujur, ada saatnya kita kuat, ada saatnya juga kita lemah. Tapi harapan, saya percaya, harapan Bapa kita di surga untuk kita bertekun sampai akhir. Bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan. Yesus telah bangkit. Kita sering mendengar bahwa sebab dia bangkit, sebab dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, dari yang sulit menjadi tidak sulit, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada harapan, ada pengharapan. Yesus hidup bahwa pengharapan kita nggak akan hilang. Puji Tuhan. Mari para wanita dengan sungguh-sungguh nyanyikan sekali Yesus, komitmen kita kepada Tuhan. Refnya ini. Haleluya. Tuhan dengar doa dan pergumulan dari setiap wanita. Semua pria yang ada pagi hari ini, kita komitmen. Yesus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Harapanku takkan hilang. Wanita atau istri yang ada di sampingnya, doakan suamimu. Haleluya.
benar Bapa, hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Engkau berikan hidup-Mu bagi kami, mati bagi kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak mati selamanya, tapi kami punya Allah yang bangkit dan hidup. Di atas kayu salib Engkau sudah tanggung segala kutuk kami, sakit penyakit kami, bahkan masa lalu kami Tuhan. Ketika Engkau bangkit dan hidup, Engkau beri kami kemenangan Bapa. Kasih-Mu yang besar itu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalasnya? Selain kami mau berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman kami tidak akan kami gantikan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Apapun situasi kami Tuhan, kami percaya Engkau Yesus yang sudah hidup dan menang. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau akan selalu menguatkan kami, menopang kami, untuk kami tetap setia sampai langkah kami yang terakhir. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Kami semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Dikuduskan setiap pengorbanan kami dalam nama Yesus. Kami sudah terima firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin.